Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat Bapak Ibu semua. Semoga berada dimanapun Bapak Ibu, kita selalu dalam kondisi sehat, selamat, dan tetap semangat, tetap produktif, dan insya Allah berkontributif kepada masyarakat kita ya. Jadi hari ini seperti yang sudah diceritakan, temanya adalah tentang asesmen kompetensi dasar. Tapi mungkin yang akan lebih saya highlight bukan kebijakan dari tidak adanya UN, kemudian berganti menjadi asesmen kompetensi minimum, tetapi lebih meng-highlight tentang apa sih yang perlu kita lakukan, khususnya dari segi asesmen untuk mempersiapkan generasi tangguh revolusi industri 4.0. Dan nanti juga akan ada dua bagian. Bagian pertama membicarakan tentang konstruk dari asesmen kompetensi dasar itu sendiri. Di bagian kedua saya ingin bersama-sama mengajak Bapak Ibu menganalisa bersama-sama, menelaah bersama-sama perjalanan dari suatu studi internasional yang kita kenal dengan PISA, Program for International Student Assessment. Bukan tentang apa itu PISA, tetapi tentang bagaimana suatu instansi atau suatu institusi itu harus selalu berinovasi, sehingga dia menjadi relevan dengan zamannya, sesuai dengan yang dibutuhkan, dan akhirnya menjadi instansi atau institusi yang dipercaya oleh lebih banyak orang. Dan kita, apalagi Bapak Ibu semua, penyelenggaranya juga dari lembaga pengembangan, pendidikan dan pembelajaran, yang namanya pengembangan, tentunya kita harus mengembangkan sesuatu, bukan semata-mata untuk menjadi besar, tetapi yang paling penting lagi adalah mengembangkan sesuatu yang bermanfaat dan bermakna. Bagaimana mungkin akan bermanfaat dan bermakna kalau tidak relevan? Saya akan stop video, saya akan share screen. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya, share screen-nya? Jadi di part yang pertama adalah tentang asesmen kompetensi minimum. Jadi kami di Pusat Asesmen dan Pembelajaran, bagian dari Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sudah menyusun framework tentang asesmen kompetensi minimum yang tampaknya menjadi kebijakan baru dari asesmen nasional yang akan mulai berlangsung di tahun 2021. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, saya tidak akan terlalu mengemphasize poin dari kebijakannya, karena ini adalah dasar kebijakannya, pokok-pokok Merdeka Belajar, ada empat poin di situ, dan ini merupakan episode pertama dari kebijakan Menteri Nadiem Makarim. Dan poin kedua, disitulah disebutkan bahwa ujian nasional akan berganti dengan asesmen kompetensi minimum. Arah kebijakan barunya di sini yang di-highlight adalah tentang yang kedua, bahwa tahun 2021 UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang mengukur literasi, numerasi, serta karakter. Dan di poin keempat di sini dikatakan mengacu pada praktek baik pada level internasional PISA dan TIMSS. Nah, tidak tentang kebijakannya, tapi tentang kebutuhannya. Sesuai dengan tema kita, apa sih kebutuhan untuk anak-anak kita di era industri 4.0? Mungkin sebelumnya sekilas saja kita mengulas kembali apa bedanya ketika masih masa industri 3.0 dengan sekarang industri 4.0. Komputer sudah ada, teknologi informasi sudah ada, komunikasi juga, teknologi komunikasi juga sudah canggih, tetapi pada masa itu belum ada yang namanya sistem cerdas. Sistem cerdas inilah yang sebenarnya menjadikan teknologi informasi tersebut mampu membaca kita. Dan hasil bacaannya itu direspon menjadi suatu tawaran atau behavior yang mengikuti behavior kita. Contoh mudahnya misalnya selama Bapak Ibu bekerja di rumah atau belajar di rumah, kita seringkali tergoda untuk belanja online gitu ya. Kalau zaman dulu, meskipun ada belanja online, sebelum ada sistem cerdas, setiap kali kita mencari barang, maka kita perlu mencari barang secara spesifik. Dan pada saat visit ketiga, visit kelima, visit ketujuh, itu behavior kita akan sama. Kita punya kebutuhan apa, kita masukkan sebagai kata kunci, kita cari di dalam sistem.
Tetapi sekarang dengan adanya sistem cerdas, kali pertama saya nonton iklan, kemudian saya ngeliat ada tas hitam bagus itu. Saya coba cari, ketik tas hitam. Kemudian di situ ditawarkan tas hitam banyak sekali. Kemudian dari yang banyak itu, saya coba browsing-browsing, akhirnya saya ketemu 1-2 item, saya tertarik, saya buka item tersebut. Kemudian saya lupa, nggak jadi membeli. Masih ragu-ragu. Keesokan harinya, lihat lagi iklannya, saya tertarik lagi, saya pengen tas hitam. Ketika saya mengetik tas hitam, yang tadinya pilihan saya di hari pertama itu munculnya mungkin ada di baris ke 30 atau ke 50, itu akan ditampilkan menjadi baris yang awal. Jadi dia mengingat, oh kemarin user ini dengan IP ini mencari tas hitam, dan dari sekian banyak pilihan hasil temuan, yang dia buka adalah item yang ke-30 dan ke-50. Maka ketika mencari lagi user ini, maka item 30 dan 50 ditampilkan menjadi item pertama dan kedua. Kemudian saya cancel. Saya nggak jadi lagi beli. Ketika hari ketiga, saya mencoba lagi membuka aplikasi belanja online. Padahal saya tidak ingin mencari tas hitam. Itu tas hitam yang pernah saya buka sebelumnya, itu akan melayang-layang di tampilan paling depan. Sehingga yang tadinya saya tidak niat membeli tas hitam, akhirnya saya tergoda. Saya buka. Dan akhirnya kejadiannya menjadi membeli karena apa? Karena sistem mengingat behavior kita. Itulah perbedaan mendasar dari era industri revolusi 4.0. Yang tadi saya kemukakan itu adalah contoh keseharian. Tapi sebenarnya banyak sekali hal-hal lain di industri, di perdagangan, di transportasi yang mencoba membaca kita. Sehingga mencoba menyesuaikan dengan kita. Di satu sisi hal ini enak. Karena apa? Karena kita terbantu. Kita tidak lagi perlu searching dari beragam jutaan data. Data itu akhirnya akan disesuaikan dengan keinginan kita, kemudian diberikan kepada kita. Kita menjadi dekat dengan informasi. Tetapi di satu sisi ini sangat berbahaya karena apa? Karena kita tersekat dengan informasi. Kalau yang tadi saya ilustrasikan itu hanya sekedar mau belanja. Tetapi bagaimana kalau itu tentang keyakinan, tentang ideologi, tentang pilihan, tentang cara pandang kita, pilihan politik kita, maka sebenarnya kita menjadi tersekat. Ada beberapa pilihan calon gubernur misalnya, atau calon kepala daerah. Tetapi karena kita pernah sekali, 2 kali, 3 kali melihat informasi calon gubernur tertentu, maka di kesempatan yang lain, informasi yang akan ditawarkan kepada kita hanya selalu tentang calon gubernur itu saja. Dan tidak memberikan preferensi untuk calon yang lain. Nanti di medsos, kita akan selalu dimunculkan dengan timeline teman-teman kita yang satu preferensi dengan kita. Akhirnya kita tersekat. Sebenarnya dunia ini punya banyak cara pandang. Sebenarnya banyak sekali informasi positif dan negatif tentang gubernur A. Tetapi yang selalu disajikan ke kita adalah sesuai preferensi kita di awal. Jadi kita itu tidak menjadi lebih bijak, tetapi menjadi lebih terdoktrin, menjadi lebih fanatik. Karena apa? Karena informasinya sudah sangat selektif. Dilalahnya lagi, selected information itu tidak dalam jumlah sedikit. Jumlahnya begitu banyak, karena sistem cerdas ini dengan mudah mengconnecting satu informasi ke informasi yang lain dengan satu behavior atau satu garis merah yang sama. Inilah yang disebut era otonomi. Jadi apa skills yang dibutuhkan oleh anak-anak kita? Pertama, mereka harus mampu membaca informasi. Kemudian, setelah membaca informasi, memahami. Memahami ini artinya bisa membedakan mana yang fakta, mana yang opini, mana yang faktual, mana yang asumsi, mana yang valid, yang sahih, mana yang bohong, yang tidak berdasar, mana yang up to date, mana yang out of date, dan segala karakter di balik setiap informasi yang dimiliki. Setelah itu dia akan bernalar, dan setelah bernalar, keputusannya apa, itu menjadi otonomi anak-anak kita. Tetapi
Jangan sampai keputusan itu berdasarkan kepada asumsi, kepada opini, kepada berita bohong semata. Maka disitulah akan ada kecelakaan suatu generasi. Jadi ada isu di era industri revolusi 4.0 ini, di mana kita harus meyakinkan anak-anak kita di tengah derasnya informasi tidak tenggelam. Karena dia bisa membedakan mana informasi yang saya pakai, berguna, bermanfaat, dan benar, mana informasi yang tidak selayaknya saya pakai karena hanya berdasarkan asumsi, berita bohong, hoax, maupun sekedar opini-opini yang sifatnya awam. Jadi itu adalah kebutuhan kita. Anak-anak kita memerlukan ini. Sehingga seperti apakah asesmennya yang relevan? Ini adalah definisi dari literasi membaca dan numerasi yang ada di dalam framework Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini baik di literasi membaca maupun numerasi, kemampuan itu tidak sekedar kemampuan di tingkat dasar, di mana kemampuan menggunakan konsep, prosedur, mengetahui fakta, mengetahui alat-alat matematika, memahami bacaan, tapi setelah memahami, mampu menggunakan, mampu bernalar sehingga dia mampu mengevaluasi, merefleksikan, baik itu hasil dari dia membaca teks maupun dari pemahaman matematikanya untuk apa? Yang pertama, untuk mengembangkan kapasitas diri dia sendiri, untuk dia belajar lagi hal yang lain. Jadi dengan menguasai literasi membaca dan numerasi akan memudahkan dia untuk mempelajari hal-hal yang lainnya sehingga kapasitas individunya berkembang. Selain itu, diharapkan mampu menyelesaikan masalah sehari-hari dalam berbagai konteks, sehingga dia sebagai seorang pribadi, dia bisa mandiri, tetapi dia juga sekaligus menjadi bagian dari makhluk sosial, yaitu sebagai bagian warga negara Indonesia maupun warga negara dunia yang bisa berkontributif dan juga solutif. Jadi tahapannya belajar dulu konsep, fakta, prosedur, bagaimana cara membaca, bagaimana ketata bahasaan, bagaimana kalimat-kalimat yang efektif dia pelajari. Dari itu semua akan terbangun kompetensi, sehingga dia mampu menggunakannya untuk dirinya sendiri mengembangkan kapasitasnya, menyelesaikan masalah-masalah pribadi dianya, dan selanjutnya dia mampu menyelesaikan masalah-masalah orang lain, masyarakatnya, lingkungannya, sehingga dia menjadi warga negara yang kontributif sekaligus juga solutif. Jadi dua hal inilah yang menjadi tahapan harapan dari asesmen kompetensi sehingga anak-anak membangun mulai dari pengetahuan, kemudian mampu mengaplikasikan, sampai akhirnya mengembangkan kapasitasnya, produktif, kemudian yang terakhir adalah kontributif. Itu tahapannya. Seperti apa tahapan soalnya? Ini adalah soal kelas 8 ya Bapak Ibu ya, tentang persentase. Jadi konsep persentase ini kontennya di matematika sekali. Kita belajar persentase itu mungkin dari SD ya. Dan yang disajikan di sini, ini ada pengetahuan tentang konsep, fakta, dan prosedur. Banyak orang mengatakan kayaknya udah nggak relevan loh di era industri 4.0, masih nanyakan to the point, 80% dari 200 sama dengan berapa? Atau langsung ada pernyataan kalimat matematika tanpa ada konteksnya, bukan soal cerita gitu. Tapi apa betul kalau di Indonesia itu tidak butuh gitu ya? Di soal ini, yang bisa menjawab benar itu 29%. Dan masih banyak yang menjawab salah di C, yaitu 29,4%. Jadi 3 dari 10 siswa kita tidak memahami konsep persentase. Karena apa? 80% dari 200 lebih besar daripada 180. Kenapa ada angka 180? Karena 80% itu oleh sebagian anak yang salah ini
Mereka salah konsep, bukan 80/100, tetapi 80 ditambah 100 jadinya 180. Nah, kalau pada tahapan ini, pada tataran pengetahuan konsep, fakta, dan prosedur ini masih salah, masih konsepnya itu tidak benar, apa mungkin kita mengharap mereka bisa menjadi solutif dan kontributif? Tentunya tidak. Jadi Bapak Ibu semua, pengampu mata pelajaran, konten itu penting. Tidak mak beduduk atau ucuk-ucuk tiba-tiba langsung menjadi literate, numerate. Tidak. Literasi dan numerasi itu kalau menjadi sebuah bangunan Lego, itu adalah bangunan yang terdiri dari blok-blok kecil. Blok-blok kecil itu adalah konten. Konten persentase, konten tentang bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan pecahan, itu semua adalah sesuatu yang akhirnya mendevelop menjadi suatu bangunan kompetensi, numerasi. Dari pemahaman numerasi akhirnya akan terbangun lagi kompetensi yang lebih tinggi lagi karena apa? Memudahkan belajar konten yang lebih advance. Contohnya bagaimana? Yang seperti ini anak kita masih ada yang gagal. Jadi yang seperti ini Bapak Ibu masih akan ada di assessment 2021. Karena kami betul-betul ingin mendiagnosa di level mana kemampuan setiap anak. Jangan sampai raport dari kami mengatakan bahwa di sekolah ini tidak ada satu anak pun yang bisa menjawab benar. Kemudian pertanyaan dari Bapak Ibu guru, kemudian kita mulai belajarnya dari yang mana? Dan kami bingung mulainya dari mana ya? Karena kita tidak tahu yang dikuasai itu yang apa. Maka level terendah seperti ini akan muncul. Tetapi juga kemudian digradasikan menjadi level selanjutnya. Mengaplikasikan konsep ke dalam masalah yang rutin dan familiar. Jadi di sini, aduh ini kalau di rumah begini Bapak Ibu ya, kalau ada tukang jualan lewat, ya anggap aja saya mengajak Bapak Ibu sarapan pagi ya. Kembali ke paparan, jadi mengaplikasikan konsep ke dalam masalah rutin dan familiar, ini ada sebuah toko buku memberikan potongan harga sebesar 20% dari harga sebuah buku. Dengan pecahan manakah harga dikurangi? Ini sebenarnya juga sama. Masih aplikasi konsep yang sangat mendasar ke masalah yang sangat rutin, wacana juga sangat pendek, konteksnya juga sangat biasa dan sangat familiar, tapi di Indonesia ternyata ada 2 dari 3 siswa yang tidak bisa menjawab benar. Jadi yang seperti ini pun akan tetap kami assess. Karena apa? Yang seperti ini bisa jadi kesalahannya, kalau dia ada sebelumnya itu soal yang sifatnya direct dia benar, kesalahannya adalah kemampuan dia dalam literasi bahasanya yang mungkin bermasalah sehingga dia tidak paham sebagian makna kata atau makna dari kalimat ini. Tetapi sekarang kita di era revolusi industri 4.0. Jadi soal seperti apa yang ditawarkan? Ini adalah contoh soal bagaimana dia menjadi warga negara yang mandiri untuk dirinya sendiri. Jadi kalau tadi tuh, kalau saya sibuk membrowsing, pertama saya bisa paham dulu mana tas hitam yang paling relevan dengan saya. Mana harga yang masuk akal, mana harga yang tidak masuk akal, mana yang ongkirnya itu menyenangkan, mana yang tidak menyenangkan. Jadi untuk diri saya sendiri dulu. Nah ini saya boleh nggak sih supaya suasananya agak hidup minta bantuan, ada yang mau menjawab pertanyaan ini, moderator? Halo, Ibu Joan? Enggak ya, di sini partisipan enggak boleh interaksi dengan saya untuk menjawab pertanyaan ini ya? Kepada host? Ya, bisa Bu, silahkan. Iya, boleh kalau ada partisipan, ada peserta yang mau mencoba menjawab pertanyaan. Bisa Bu. Iya. Ya mungkin di operator bisa meng-unmute untuk Bu Rahmawati bisa berinteraksi dengan peserta yang lain. Sudah? Ya, silahkan Bu. Ada peserta yang mau menjawab soal ini?
Ada yang mau menjawab soal ini? Silakan. Ini. Oh, enggak, berarti Sudah, ini sudah. sedang memberikan ya, itu. sudah. Sudah. Atau tidak ada? Adakah Ada yang peserta raise hand kah? jawab? Ada yang raise Oh, hand? ini ada Bu Endang Liswati. Silakan Ya, Bu Ibu Endang Endang. Liswati. Monggo Ibu Endang Liswati di-unmute tombolnya yang ada di layar Zoom. Untuk host biar Bu Endang Liswati bisa unmute ya. Oke. Mungkin dari host Bu Endang Liswati. Ya, sudah Bu, bisa bicara Bu Endang. Ya, silakan Bu Endang. Endang Bu Endang Liswati. tidak mengaktifkan audionya, Bu. Belum mengaktifkan audionya. Oke. Agak sulit ya karena sudah disetting tidak ada interaksi di antara paparan ya. Orang gowo itu. Halo? Kalau Bu Erna Kadaryanti ini siapa? Ini mau atau tidak? Enggak ya? Bu Endang Liswati tadi sudah bisa, atau ini Bu Fafi Rohmatillah ini siapa? Bu Fafi Rohmatillah mungkin mau menjawab. Ibu Fafi Rohmatillah sudah di-unmute kalau ingin menjawab. Oh, ternyata enggak. Ya, saya teruskan aja kalau begitu. Oke, iya, silahkan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya saya mengharapkan sekali Bapak Ibu ada yang raise hand kemudian mencoba menjawab pertanyaan ini gitu ya. Jadi ya silakan. Monggo, tadi Ibu siapa ya? Saya mau Akibah. Oh, boleh Bu Muakibah, iya. Ya, menurut saya pernyataan pertama benar. Iya. Bisa sambil dibaca Ibu Iya. pernyataannya, Jika iya. kedua induk mempunyai warna bunga yang sama, maka peluang besar keturunannya akan punya warna bunga yang sama. Karena peluangnya memang 100% sama. Apa semuanya 100%? Ya, untuk warna yang sama. Tapi jika warnanya itu cenderung berkombinasi, dia 50%. Betul, jadi kalau sama-sama warna merah, dia 100%. Mutlak. 100%. Sama-sama warna putih juga 100%. Tapi kalau sama-sama warna merah muda? 50%. Betul, dan itu Ya. tetap peluang yang terbesar ya. Di antara anak keturunan merah dan putih, betul ya? Ya, jadi Yang pernyataan kedua, pertama memang jika betul. kedua induk mempunyai warna bunga yang berbeda, maka keturunannya mempunyai peluang yang sama untuk warna yang salah satu dari warna induknya. Benar dan salah. Benar karena nggak bisa benar dan salah, pilih salah satu. Iya, Iya, punya peluang iya. untuk mengikuti salah satu warna bunga induknya. Itu 50%, 50%. Contohnya baris yang mana nih, Bu? Baris yang merah muda dan merah muda ini 50% ya, Bu. Tapi merah bisa putih. Ini kan merah muda, 50%, 50%. Ini sayangnya tidak. Ini memang sampai di sini ya, Bu. Ke bawah tidak bisa terlihat. Ini cuma sampai putih dan putih saja. Oh, begitu. Putih dan merah itu ya. Oh, putih dan putih. Nah, oke. Karena saya iya. jadi tidak muncul. Iya. Putih dan putih. Sekarang kalau merah dengan putih, kan yang di sini yang dicari kan yang kedua induk mempunyai warna bunga yang berbeda. Ya, merah dan putih. Itu lebih kecil ya, Bu. Mempunyai peluang yang sama untuk memiliki warna bunga salah satu induknya. Di merahnya dia 25%, di putihnya juga 25%. Cocok ya? Iya. Jadi sama kan antara mau dapat jadi kayak ayah atau kayak ibu, sama. Peluang yang sama. Sekarang kalau beda lagi merah dengan merah muda. Jadi merahnya 50%, jadi merah mudanya 50%, berarti sama. Itu ya. Sekarang putih dengan merah muda. Jadi merah mudanya 50%, jadi putihnya juga 50%, berarti sama. Jadi pernyataan yang kedua jawabannya? Benar dan salah. Ibu kok ada salahnya sih, nggak bisa. Benar, Ibu. Benar. Oke, yang sekali. Oke, peluang yang sama. Ibu kalau ngelihat ini sebagai ada jawaban salah yang di sebelah mana? Sebentar, ini ada bulatan, ini apa ya, Bu?
Bulatan tuh maksudnya kalau di komputer itu untuk ngecek. Jadi Sensor. kalau iya ada radio button istilahnya ya Bu ya. Jadi nanti format soal asesmen Saya kompetensi belum itu terbiasa melihat ini. ada pilihan ganda biasa, hanya satu jawaban benar. Itu simbolnya radio button. Tapi ada juga yang bisa menjawab lebih dari satu jawaban benar, itu bentuknya checkbox ya. Ini jadi radio button, artinya di setiap satu pernyataan hanya boleh menentukan apakah benar atau salah. Jadi nggak boleh benar dan salah. Tapi tadi sudah clear ya, kalau dia merah dan putih, peluangnya untuk anaknya warna merah dan putih persentasenya sama. Betul ya? Iya. Merah dengan merah muda, untuk anaknya jadi merah dan merah muda sama-sama 50%. Oke. Kemudian putih dan merah muda sama-sama persentasenya 50% dan 50%. Jadi Ini mempunyai kalau peluang boleh yang tahu, sama. Iya, Bu. soal untuk kelas berapa ya? Ini, Iya. Ibu maunya buat kelas berapa? Ini tergolong sulit, Bu ya. Kalau untuk SD ini Oh, SD enggak, Bu. enggak. Enggak. Kelas 6 ini untuk anak yang sangat pandai karena kompleks ya. Informasinya kompleks. Betul. Ini untuk anak SMA, Bu. Iya, betul. Sekarang yang terakhir, Bu. Pernyataan terakhir jawabannya apa? Enggak boleh dua-duanya benar dan salah, Bu. Iya. Iya ini. Apapun warna bunga induknya merah atau putih mempunyai peluang untuk ya keduanya mempunyai benar ini, Bu. Pernyataan yang ketiga, apapun warna bunga Apapun induknya, warna bunga induknya misalnya sama-sama peluang merah. terbesar keturunannya akan mempunyai Ini salah, Bu. berwarna salah ya. Udah jelas kalau ini ya. Jadi ini jawabannya adalah benar, benar, dan salah. Ini, soal ini, meskipun tadi kata Ibu sulit, mungkin kalau untuk anak SMA lebih relevan ya, ini belum menjadikan warga negara yang industri 4,0. Yang industri Betul. 4,0 itu di soal berikutnya. Terima kasih Ibu. Ibu boleh Iya. unmute Mungkin lagi. saya Nanti bisa komentar sebentar, Bu ya. Ini seperti soal analog saja mungkin ya, Bu. Hanya anak bernalar tapi hanya membuat analog. analog Tidak itu tahu. bagaimana, Bu? Terima kasih. Mungkin analog maksudnya jika maka, Bu. Jika maka. Begitu ya, kesannya seperti itu ya. Kalau menurut saya ini dia mampu membedakan. Jadi dari informasi yang tersaji, dia mampu mengambil kesimpulan dan bisa membedakan mana kesimpulan yang benar dan mana kesimpulan yang salah. Gambaran umumnya, kalau tadi kasusnya saya belanja online, kemudian saya mengklik satu pilihan, biasanya kan ada review dari pembeli ya. Pembeli kan bisa kasih komentar tuh, barang ini begini, barang ini begitu. Saya mempunyai sense mana review yang masuk akal, mana review yang tidak masuk akal. Itu sangat penting untuk diri kita sendiri. Kita belum solutif kepada orang lain. Tapi dari semua informasi yang disajikan, dari angka-angka yang disajikan, orang lain punya statement apa, kita bisa menelaah benar atau tidak. Oh, harganya segini masuk akal atau tidak. Oh, kata dia bebas ongkir, tapi waktunya misalnya Lebih memberat kelogisan, Bu ya. jadi Berpikir logis. bernalar, penalaran, betul. Logis. Tapi bukan analog ya. Oke. Dia mampu bernalar dari informasi yang disajikan, mana kesimpulan yang salah, mana kesimpulan yang benar. Nah, ini ada soal berikutnya. Ini untuk bernalar, tapi diharapkan dia menjadi warga negara yang kontributif dan solutif karena apa? Karena dia mencoba untuk berpikir kritis. Ada peserta yang lain? Silahkan. Ya, dibuka kesempatan lagi bagi peserta yang ingin menjawab pertanyaan. Bisa angkat tangan, Presiden. Belum ada respon, Bu Rahmawati. Ada respon? Iya, kita biar Kembali go ke saya aja, Bu ya. Yes. Ya, hanya Ini- asal gimana, Bu ya. Saya Atau yang lain aja, Bu. ya monggo. Ya, Kalau ada. Atur nuwun, Ibu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, mungkin kesempatan untuk peserta yang lain. Ya.
Kalau nggak ada kita akan go through aja ya. Jadi bedanya itu apa di sini? Di sini dikatakan ada sebuah penelitian menyilangkan 2 induk bunga dan mendapatkan 2 buah keturunan. 4 buah keturunan itu, 2 keturunan warna merah muda, 1 buah warna merah, 1 buah lagi warna putih. Nah, di sini sebenarnya ada proses yang meminta supaya anak-anak mampu mengubah informasi ini menjadi informasi dalam bentuk persentase. Kalau dia ada 4 buah keturunan, 2 keturunan berwarna merah itu artinya berapa persen? 50%. 1 buah warna merah itu berapa persen? 25%. 1 buah lagi warna putih yang mana? 25% lagi. Nah, jadi di sini ada kemampuan numerasi yang diharapkan muncul berdasarkan konsep dasar pengetahuan, fakta, dan prosedur menghitung persentase. Jadi dia harus mencari informasi di dalam tabel yang menghasilkan 25% merah, 50% merah muda, dan 25% putih. Kemudian kembali lagi ke pertanyaannya. Seorang pakar menyimpulkan bahwa kedua induk mempunyai warna bunga merah dan putih. Apakah pakar itu benar? Disinilah yang kita sebut sebagai eranya otonomi. Dia boleh menjawab iya, dia boleh menjawab tidak, tetapi sebenarnya yang menjadi dasar hukum atau dasar dia dikategorikan jawaban benar itu bukan iya atau tidaknya. Kemampuan dia membaca informasi dan bernalar dengan informasi. Dari dia mampu membaca informasi, kemudian menerapkan konsep matematikanya, dia tahu bahwa warna keturunannya itu harus 25% merah, 50% merah muda, dan 25% putih. Yang seperti itu muncul ketika induknya berwarna merah dan putih atau dua-duanya berwarna merah muda. Jadi dia boleh mengatakan iya dengan berdasar kepada informasi bahwa saat warna induknya merah dan putih, warna keturunannya 25% merah, 50% merah muda, 25% putih. Tapi dia juga boleh menjawab tidak karena bisa jadi warna induknya keduanya merah muda, sama-sama menghasilkan 25% merah, 50% merah muda, dan 25% putih. Yang seperti inilah yang kita harapkan dari anak-anak generasi revolusi 4.0. Dari sebanyak mungkin informasi yang ada di dia mampu memilah informasi yang benar, informasi yang relevan. Dari informasi tersebut dia akan menjadikan setuju, tidak setuju, mendukung, tidak mendukung, menghindari, mendekati, itu keputusan pribadi dia. Yang paling penting, semua keputusan berdasarkan informasi yang relevan, berdasarkan pengetahuan, konsep, fakta yang kemudian dibungkus menjadi kemampuan bernalar dia untuk menyelesaikan suatu solusi. Itu. Yang seperti ini kami rancang untuk menjadi bagian asesmen kompetensi minimum. Dan ini sudah kami uji cobakan kemarin ketika di bulan Februari, Gladi Bersih Ujian Nasional, ada sekitar 2 juta siswa SMA, SMK, kemudian ada 3 juta siswa SMP, dan kami memberi kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk ikut serta mencoba asesmen kompetensi minimum, dan respondennya alhamdulillah ada sekitar 300.000 guru. Yang seperti ini, dari hasil survei wawancara, banyak siswa yang mengatakan bahwa soal seperti ini mudah. Tetapi ironisnya, ketika guru diwawancara, guru mengatakan guru pesimis siswanya bisa menjawab benar soal ini. Dan hasil kami mengolah membuktikan bahwa ternyata siswa yang bisa menjawab benar soal seperti ini, terutama yang numerasi, itu rata-rata di bawah 5%. Jadi apa yang salah? Gurunya sudah pesimis anaknya bisa, anaknya sangat optimis soalnya mudah, hasilnya menunjukkan gurunya benar. Jadi ketika pertanyaan itu sifatnya seperti ini, apakah benar, apakah salah, bebas mau menuliskan jawabannya, dan tidak perlu menghafal, anak menganggap itu mudah. Tetapi guru sudah punya sense bahwa sebenarnya kalau diberikan informasi sebanyak ini, saya juga nggak yakin anak-anak saya paham.
Dan kenyataannya membuktikan bahwa benar. Hasil tesnya menunjukkan hanya 1 dari 20 anak yang bisa menjawab benar. Jadi ini kenyataan bagi kita bersama-sama. Guru ketika menjawab angket sebenarnya sudah bisa merasakan gap antara delivery-nya dalam pembelajaran dengan assessment yang kami tawarkan. Oh, delivery saya, pembelajaran saya selama ini jarang sekali memberikan informasi yang jumlahnya banyak. Informasi yang memungkinkan anak untuk memilah A, memilah B, kemudian memberikan keputusan yang berbeda-beda tetapi semuanya benar. Maka ayo kita sama-sama, Bapak Ibu dari Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran, tentunya sangat besar perannya untuk berkontribusi mengisi gap ini. Gap antara guru ditanya sudah merasa pesimis, anaknya bisa, tetapi anaknya ketika ditanya merasa sangat senang karena soalnya mudah-mudah. Dan kenyataannya hasil tesnya menunjukkan ternyata gurunya benar. Artinya dari self-reflection guru sudah mampu merefleksi untuk menjawab soal yang seperti ini, kami perlu memiliki metode belajar yang berbeda. Kami perlu memiliki cara bertanya yang berbeda. Itu. Apakah ini untuk asesmen kompetensi minimum program pemerintah? Saya tegaskan bukan. Ini adalah untuk mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi tangguh revolusi industri 4.0. Itu. Moderator, waktu saya berapa menit lagi ya? Masih 10 menit ya, Bu? Masih 10 menit ya? Karena masih 10 menit saya nggak akan go through ke soal, saya akan share screen yang lain tentang bagaimana sebenarnya PISA itu bukan tentang PISA-nya sendiri. Kalau tentang PISA-nya kan pasti, oh PISA itu negara OECD, nilai kita jelek, tapi apa inovasi dari PISA yang perlu kita apresiasi bersama-sama ya. Dan ini menjadi pembelajaran bersama buat kita. Jadi kalau mengenai PISA, ini maaf settingannya kalau hari libur ya Bapak Ibu ya. Jadi PISA ini secara singkat adalah studi internasional yang merupakan studi internasional yang di-launching-nya itu setelah studi internasional yang lain yaitu TIMSS, Trend in International Mathematics and Science Study. Jadi TIMSS itu pertama kali namanya adalah First International Mathematics and Science Study, itu ada di tahun 1970. PISA baru terbit di tahun 2000, jadi selisih 30 tahun. Kemudian hal yang lain yang berbeda adalah TIMSS itu diselenggarakannya oleh IEA, instansi atau institusi yang memang tentang educational and achievement dan assessment. Jadi memang core bisnisnya itu adalah pendidikan. Tetapi PISA ini diselenggarakannya oleh OECD, organisasi ekonomi, bukan organisasi pendidikan. Jadi dia lahirnya 30 tahun kemudian, yang melahirkan bukan yang pakarnya, tetapi hal yang menjadi garis besar adalah mereka mencoba untuk mencari perbedaan. Jadi kalau tim selama ini, selama puluhan tahun hanya bergerak untuk mengukur kurikulum, dan kita tahu kurikulum setiap dunia itu berbeda-beda, maka PISA mencoba menjadi pembeda, dia mengukur life skill kompetensi. Terserahlah kalian di setiap negara belajarnya apa, kurikulumnya apa, tetapi kami dari organisasi ekonomi paham betul tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan oleh bidang perekonomian. Jadi kamu belajarnya mau kayak apa, selama 9 tahun pendidikan dasarnya kurikulumnya seperti apa, buku-bukunya bagaimana, tapi semua sistem setiap negara itu sebenarnya siap tidak melahirkan calon-calon penggerak perekonomian negara. Itulah pembeda dari PISA. Jadi kita juga sama. Di antara semua yang mainstream, semua yang umum, kita ingin punya bedanya apa. Tetapi yang lebih penting lagi itu bukan sekedar beda. Yang lebih penting lagi itu adalah relevan. Oh, sekarang UN tidak ada lagi. Sekarang diganti jadi asesmen kompetensi minimum. Yang diumumkan oleh pemerintah itu literasi membaca dan numerasi. Kira-kira literasi membaca dan numerasi cukup atau enggak? Atau sebenarnya kalau anak-anak kita mempunyai skill yang lain yang diperlukan?
Kita asesmennya bagaimana kalau skill itu ada yang lain yang diperlukan, apa karena pemerintah tidak mengukur, kemudian kita juga tidak fokus ke sana. Hal ini yang harusnya membedakan kita sebagai researcher, sebagai peneliti, dengan kita sebagai pelaksana. Kalau kita sebagai pelaksana, kita akan melakukan apa yang sudah digariskan oleh yang membuat kebijakan. Tetapi karena Bapak Ibu semua itu adalah researcher, Bapak Ibu harus sudah memberikan gambaran jalan ke depannya bagaimana. Sehingga kalau saat ini literasi membaca dan numerasi itu dianggap starting point yang benar, kemudian di tahun 2022 dianggap kayaknya nggak memadai, sudah ada tawaran dari Bapak Ibu, kita perginya ke arah yang ini karena ini dibutuhkan, ini relevan dengan kebutuhan anak-anak kita, dan mengaksesnya juga bisa. Pembelajarannya juga ada, teknologi pendidikannya juga mendukung. Jadi kenapa ini saya selipkan di akhir, ini untuk memantik Bapak Ibu semua, jangan fokus hanya kepada yang sudah digariskan oleh kebijakan pemerintah. Bapak Ibu di perguruan tinggi harus beyond itu. Karena apa? Karena Bapak Ibulah yang akan melahirkan teori-teori baru, pengembangan-pengembangan baru, produk-produk baru, prototipe serta modeling yang suatu saat akan diadopsi oleh pemerintah. Dan akan diadopsi dengan sangat yakin jika semua itu melalui suatu penelitian yang komprehensif dengan data-data yang meyakinkan, dengan dasar teori dan semua poin-poin akademik yang juga well established secara global, maka hal-hal itulah yang paralel Bapak Ibu siapkan, sekaligus Bapak Ibu menyiapkan bagaimana implementasi ini bisa berhasil. Pemerintah sudah menggariskan A, Bapak Ibu bergerak supaya A ini bisa diimplementasikan dengan baik, memberikan bahan pembelajaran supaya guru-guru siap dengan model assessment yang baru, tetapi dua kaki yang lain Bapak Ibu sebagai lembaga penelitian sudah menyiapkan bagaimana caranya mendevelop hal yang lain yang tidak ada di sini, tetapi sebenarnya dibutuhkan. Sampai timingnya muncul, maka Bapak Ibu tinggal menyajikan saja di piring sajian. Tetapi menunya sudah dimasak oleh Bapak Ibu. Karena apa? Di sini sekilas saja, ini menunjukkan betapa semakin lama, semakin banyak negara yang percaya dengan PISA, dimulai hanya dari 28 negara, kemudian menjadi 86 negara di tahun 2021, dan itu artinya semakin banyak yang percaya. Tapi ini kuncinya, resepnya, dia being innovative. 2000 sampai 2009, dia lumayan stagnan kalau menurut saya. Dia hanya mengakses reading, math, and science. Tapi begitu 2012, setiap cycle menawarkan hal yang baru. 2012 menambahkan financial literacy, kemudian collaborative problem solving. 2015 masih tetap ada science, tapi science-nya ditambahkan epistemology in science. Kemudian angketnya yang biasanya hanya school and student, ditambahkan dengan teacher, parent questionnaire, ICT questionnaire, educational career questionnaire. 2018 masih ada reading, tapi sudah bertransformasi menjadi digital reading. Ditambah global kompetensi, ditambahkan kuesioner tentang well-being. 2021 masih tetap matematika, tapi ditambahkan computational thinking and mathematics. Kemudian ada konstruk baru creativity. Karena apa? PISA menyadari tidak cukup hanya dengan hard skill. Math, reading, science, tapi juga perlu soft skill, creativity, kolaborasi, collaborative problem solving. Dan itu akhirnya di tahun 2024 dia akan menambahkan foreign language assessment. Jadi kalau di Indonesia itu seperti assessment bahasa Inggris. Kemudian ada domain baru self-directed learning. Bagaimana setiap anak itu mampu menjadi pembelajar yang mandiri. Jadi di tahun ini 2024 mau ngapain itu sudah clear, sudah jelas. Mengapa bisa clear dengan begitu jelas, begitu confirm, begitu meyakinkan? Karena memiliki lembaga research yang begitu mumpuni. Kami di Pusat Asesmen dan Pembelajaran juga bagian dari Badan Penelitian dan Pengembangan. Dan kami yakin Pak Ibu di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Malang, itu juga memiliki tupoksi untuk pengembangan dan penelitian. Jadi mari kita sama-sama, ini bukan tentang kebijakan pemerintah asesmennya berganti, tapi ini tentang beradaptasi
mencari hal yang paling relevan, memenuhi kebutuhan anak-anak kita sebagai generasi penerus dengan berinovasi sekaligus berkolaborasi. Jadi saya dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Perbukuan mengajak Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama sebagai pengembang dan peneliti, kita tidak hanya sekedar menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tapi lebih jauh dari itu, kita meneliti, kita bersama-sama membuat suatu inovasi yang akan menjadi milestone dari kebijakan pemerintah itu sendiri, akan pergi ke arah mana, akan menyiapkan generasi kita dengan skills yang seperti apa. Kayaknya itu menjadi closing saya. Terima kasih.